Dulu gua pernah mondok, ya beberapa tahun lah. Dan jujur ya, awalnya gua pikir setelah mondok itu gua bakal pulang sebagai orang yang paham agama. Ya minimal bisa jadi panutan, yang bisa jawab pertanyaan keluarga gua soal ini halal atau haram, soal sholat atau soal hidup. Tapi kenyataannya, pas gua pulang, yang ada malah blunder gitu. Gua bingung gitu. Karena di pesantren, kebanyakan dulu itu gua diajarin ilmu nahu, sorof, balagoh, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Memang tiap hari kita ngaji, tapi yang lebih banyak diajarkan tuh lebih fokus ke kalimat ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kalau ismiyah mana mubtada dan khobarnya. Khobarnya itu mufrad jumlah atau sibah jumlah. Atau kalau ilmu balagohnya misalkan gaya kalimat ini uslub insaiyah atau khobariyah. Lalu tujuan balagohnya apa? At-tahdid, at-tajin, atau at-tarhib itu kan. Dan dulu itu kalau gua bisa jawab pertanyaan itu tuh kayak wah udah ngerasa paling pinter banget gitu soal ngajinya. Tapi realitanya pemahaman pokok tentang agamanya itu hampir nol gitu. Bahkan pernah satu momen, ini lucu tapi jujur nyesek sebetulnya. Ada orang yang nanya ke gua, kamu kan lulusan pesantren ya? Kalau zakat penghasilan itu wajib gak sih? Dan di situ gue cuma bisa senyum gitu. Ya karena gue sendiri gak yakin jawabnya apa. Dan akhirnya gue nanya ke diri gue sendiri, gue mondok itu buat apa sih sebenarnya? Kalau gue cuma diajarin alat gitu, tapi gak ngerti cara makainya. Ya gimana gue bisa survive di dunia luar gitu. Padahal realitanya, gak semua santri bakal jadi ahli tafsir. Gak semua santri bakal jadi ustadz atau kiai. Bahkan sebagian besar mereka akan balik ke masyarakat. Akan kerja, nikah, jalanin hidup yang benar sesuai syariat Islam gitu kan. Ya minimal tahu mana halal, mana haram gitu. Tahu gimana bersikap sama orang tua. Tahu batasan dalam pergaulan. Batasan dalam bisnis itu kan. Dan gue gak nyalain siapapun sebetulnya. Tapi mungkin sistemnya yang perlu direnungin. Ya karena kalau kita terus-terusan ngefokusin ngajarin nahu dan sorof doang, ibaratnya kita cuma ngasih peta tanpa nunjukin arah. Dan santri kayak gua yang cuma beberapa tahun mondok bakalan pulang dengan banyak hafalan tapi sedikit jawaban gitu. Gua pengen lurusin sekaligus klarifikasi ya soal konten gua sebelumnya. Karena sampai detik video ini dibuat udah hampir 1 juta yang nonton gitu. Dan komentar yang paling sering tuh begini, lu harusnya mondok 10 tahun dulu bro, baru bisa paham agama. Gue setuju. Belajar agama itu butuh waktu yang panjang gitu. Tapi realitanya, gak semua orang punya waktu yang sepanjang itu. Banyak santri yang cuma bisa mondok 3-4 tahun. Bahkan mayoritas santri di Indonesia, kebanyakan mondok sambil sekolah formal gitu. Ya, kalau umpamanya sekolahnya udah lulus, otomatis kebanyakannya berhenti mondok juga gitu. Ya, makanya, justru karena waktunya sempit, ya materinya harusnya diprioritaskan gitu. Yang langsung bisa diamalkan dulu gitu. Bukan dicekokin ilmu alat bertahun-tahun sampai kita tahu isim zaman, isim makan, isim alat, tapi gak tahu hukum kredit motor itu riba apa enggak. Gak ngerti zakat penghasilan itu wajib apa sunnah. Gitu. Gak paham gaji di bank konvensional itu halal apa haram. Ya padahal itu masalah yang nyata gitu. Yang ditanyain orang ke kita tiap hari gitu. Ya, tapi sayangnya kita malah sibuk ngapal bait alfiyah dan nadom misalkan. Dan pas pulang ke masyarakat, semua ekspektasi tinggi gitu. Oh, ini santri pasti bisa gini, bisa gitu. Padahal selama mondok kita masih sibuk bedain mansub dan majrur gitu. Ini bukan soal durhaka atau bukan soal kurang ajar gitu, bukan. Tapi soal berani evaluasi. Karena kalau kita gak berani mikir, masih relevan gak sih sistem ini? Kita bakal terus cetak santri yang jago teori. Tapi bingung pas ditanya, Ustadz, hukum cicil motor itu gimana ya? Dan kalau itu terus terjadi, ya agama ini gagal menjawab zaman. Ya, padahal, agama itu justru diturunkan untuk itu. Menjawab zaman. Dari sekian banyak orang yang ngechat dengan argumennya masing-masing, ya walaupun kebanyakan gak ngasih solusi gitu, cuman hujatan dan caci maki.
Ada satu pesan yang cukup menarik bagi saya, yang memang harus saya jawab pakai PT kayaknya. Biar jawabannya itu sedikit mudah dipahami gitu. Pesannya gini, kalian bisa pause dulu untuk baca pesannya ya. Saya akan jawab pelan dan logis pesan dari Mas Hamasiki ini, bukan Hama Kolbi ya. Saya ngerti Mas maksud konteksnya, bahwa ngaji itu memang proses, bahwa enggak bisa semua hal langsung diajarkan di awal. Butuh waktu yang sangat lama gitu. Buat paham usul fikih, qawaid, hadis, dan bahkan alat-alatnya gitu. Saya sepakat. Kalau konteksnya adalah santri yang memang mau jadi ustadz atau kiai, gitu kan? Tapi pertanyaannya sederhana. Apa semua santri memang ditakdirkan jadi ustadz gitu? Apa semua alumni pondok itu bakal berdiri di mimbar dan ngajar? Ya, faktanya enggak kan? Mayoritas dari mereka akan balik ke masyarakat, jadi warga biasa. Ada yang jadi buruh, pedagang, pebisnis, karyawan, bahkan supir ojek nggak menutup kemungkinan. Ya, kalau tujuannya menguasai alat itu untuk bisa baca kitab sendiri, menganalisis Al-Quran dan hadis sendiri, ya faktanya sekarang sudah banyak kitab-kitab klasik yang sudah diterjemahkan gitu. Ada versi Indonesia, ada versi ringkas, bahkan ada yang versi sudah dibedah oleh para guru-guru. Tinggal kita beli, baca, selesai. Tapi masalahnya, apakah kita bisa paham dengan maksud konteks yang ada di kitab itu? Enggak kan? Dan jujur, saya bukan meremehkan ilmu alat. Saya sepakat ilmu alat itu penting. Tapi soal prioritas dan arah pembinaan gitu. Kalau kita tahu mayoritas santri nggak lanjut 5-10 tahun, kenapa gak dari awal gitu didalamin ilmu-ilmu dasar yang mereka butuhkan saat kembali ke masyarakat? Gitu kan? Bahkan bisa dilihat sama kalian, data di BPS tahun 2021, hampir 80% santri itu mondok hanya 3-4 tahun. Ini bukan merusak sistem, ini mengingatkan agar santri disiapkan sesuai takdir mayoritas mereka gitu kan. Ya, karena umat gak cuma butuh penceramah, tapi juga petani yang tahu zakat, ibu rumah tangga yang faham haid nifas, pemuda yang tahu ada bersosialisasi, bahkan pedagang yang tahu batas halal haram. Dan kebayang gak sih, kalau setiap orang yang keluar dari pondok tuh akhlaknya bagus, ibadahnya rapi, gak bolong-bolong, gak sombong, gak suka gibah, gak ria, gak panas ketika tetangganya sukses, gak ngerendahin orang ketika beda pendapat, suka menolong orang, rajin menabung, disayang mamah gitu kan. Wah, adem kayaknya di dunia. Dan terakhir, soal saya mondok di mana, ya intinya saya pernah mondok, ya walaupun beberapa tahun gitu. Gitu juga udah umur 20 tahun baru mondok. Yang niatnya ingin paham bagaimana hidup sesuai koridor Islam, malah difokusin ngapal bait-bait nahu tiap hari gitu. Ya, tapi bukan itu poinnya. Ya, karena kritik ini bukan soal pengalaman pribadi, tapi soal fakta sosial dan kondisi umat gitu. Mau yang ngomongnya santri, alumni, atau bukan, ya kalau kritiknya benar dan ada datanya ya harus kita dengar gitu. Assalamualaikum teman-teman. Saya menyaksikan satu video buntut dari kejadian intoleransi di Cidahu, Sukabumi ya. Ada sekelompok tokoh agama berjejer berdiri rapi gitu, membacakan pernyataan. Kalau gak salah ada 6 pernyataan yang mereka sampaikan. Tapi yang saya tunggu-tunggu dari 6 pernyataan itu nggak muncul. Tidak ada kata maaf yang dilontarkan para tokoh agama ini. Tidak ada empati untuk pihak yang dirugikan. Yang ada justru permintaan agar pelaku perusakan itu tidak diproses hukum. Ya Allah, jangan. Tiga, meminta, jangan sampai lanjut ke proses hukum, dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Secara terang-terangan, kita ini sedang diajari bahwa kalau pelakunya dari kelompok kita, maka kesalahan bisa dinegosiasikan gitu. Keadilan bisa ditunda, bahkan minta maaf pun dianggap tidak penting. Padahal yang oknum-oknum rusak ini itu bukan cuma bangunan, tapi rasa aman, rasa damai, dan yang paling berat itu wajah Islam itu sendiri. Ketika kejadian seperti ini dinormalisasikan, ya maka jangan salahkan orang-orang non-muslim gitu, orang-orang yang kalian sebut kafir,
Ya, kalau mereka menganggap bahwa Islam ini agama yang arogan, Islam ini agama yang keras. Ya, karena faktanya seperti itu. Kalau ulama aja udah nggak bisa bilang maaf, lalu siapa lagi yang bisa kita harapkan buat ngajarin kita tentang akhlak? Wallahu alam. Kadang gue sering mikir ya, kenapa gitu? Makin banyak orang belajar agama itu, tapi makin gampang ngerendahin orang lain. Gampang menghakimi perilaku orang lain. Baru baca 1-2 kitab, udah mulai nyalahin pendapat orang lain. Baru hafal beberapa ayat, langsung ngerasa paling dekat aja sama Tuhan gitu. Ya, padahal sejatinya logikanya gini. Kalau kita beneran ngerti agama, ya mestinya watak kepribadian kita itu makin lembut, makin nunduk gitu. Kalau istilahnya itu makin tawadu. Ya karena ilmu sejatinya itu melahirkan akhlak, bukan arogansi. Dan gue pernah ketemu orang yang mungkin baru belajar agama 1-2 tahun, tapi ya omongannya Masya Allah banget gitu. Pokoknya semua yang gak sependapat sama dia dibilang sesat. Semua yang beda pandangan sama dia langsung dicap liberal, gak paham syariat, bid'ah, dan seterusnya. Bahkan ada teman gue di kampus, cuman beda pendapat soal madhab aja, langsung dibilang ngaco. Kadang yang kayak gini tuh bukan lagi mempersoalkan kebenaran gitu, tapi mempersoalkan ego yang dibungkus dalil. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang gini, pendapatku benar, tapi bisa saja salah. Dan pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar. Ngerti gak? Ini sekelas Imam Syafi'i. Tapi orang yang fanatik, yang dia mau itu cuma lu setuju atau lu salah. Gitu. Imam Syafi'i aja masih sadar bisa salah. Tapi sebagian dari kita yang baru tahu sedikit tentang ilmu, udah merasa suci dan paling benar. Makanya fanatisme ini bikin kita lupa bahwa kebenaran itu bukan hanya soal isi kepala, tapi juga sikap hati. Dan pada akhirnya, bisa jadi yang paling banyak menghakimi ini justru yang paling jauh dari hikmah Tuhan. Kita hidup di era di mana jadi pemimpin itu kayak status sosial. Lo punya jabatan, lo keren. Lo bisa nyuruh-nyuruh, lo dihormatin. Tapi itu semua kosong sebetulnya. Kalau lo nggak punya hati buat melayani. Banyak yang pengen jadi pemimpin, cuman buat branding doang. Pengen kelihatan paling keren. Pengen kelihatan paling berpengaruh. Tapi pas diajak turun langsung ke lapangan, hilang tuh sinyal. Kagak ada kabar. Ya alasan sibuk lah, atau alasan bukan job desk gua lah, bla bla bla. Dan itu memang relate bener. Bahkan Dale Carnegie bilang, dunia ini penuh dengan orang yang ingin memerintah gitu. Tapi sangat sedikit yang mau melayani. Dan itu bukan cuma kalimat bijak. Itu realita yang terjadi sekarang. Kita ini kekurangan pemimpin yang memang siap turun tangan tanpa pamrih. Bahkan ini problem di Gen Z sekarang. Banyak orang yang pengen jadi pemimpin, tapi mereka gak ngerti apa itu kepemimpinan. Lo pikir jadi ketua tuh soal gaya? Lo pikir punya jabatan itu bikin lo hebat? Enggak. Ya, karena jadi pemimpin itu soal ngangkat tim lu saat semua mulai tumbang. Soal lu turun tangan, bukan cuma tunjuk tangan. Soal lu ngerelain spotlight lu, biar orang lain bisa bersinar gitu. Dan ingat, gak semua pemimpin punya jabatan, tapi semua yang punya hati buat melayani selalu dihormati. Dan lo mau dihormatin, mulailah turun tangan. Jangan cuma tunjuk tangan. Luar biasa ya saudara dan Hildan ini, bisa sampai ke pemikiran bahwa pemimpin itu harus melayani. Walaupun dia adalah seorang muslim yang belajar di pesantren. Karena tidak ada konsep pemimpin itu harus melayani di dalam Islam. Di dalam Islam, pemimpin itu harus dilayani, dipuja dan dibela secara membabi buta walaupun salah. Kalau ada ustadz cabul, harus ditutupi aibnya. Kalau nabinya melanggar syariat Islam, harus dimaksumkan. Dianggap anak bawang, tidak apa-apa, tidak berdosa karena dia nabi. Bahkan Allahnya juga begitu. Tidak ada cerita Allah itu rendah hati dan melayani umatnya. Harus berbeda dari makhluk. Allah itu cuma boleh ngomong doang, tidak boleh bekerja. Allah itu harus dilayani, tetapi tidak mau melayani.
Dan kalau dia berkata sesuatu yang jelas-jelas salah, seperti berkata matahari tenggelam di lumpur hitam dalam Al-Quran, umatnya mesti peras otak supaya Allah tidak salah. Allah itu Tuhan. Tuhan itu harus dilayani, diagungkan, dipuja, disembah, dan bahkan disucikan oleh penganutnya. Mana mungkin Allah itu menjadi hamba yang melayani? Kalau Allahnya aja begitu, tidak heran umatnya juga begitu. Mencontoh perilaku Tuhannya. Makanya umat Muslim adalah umat arogan yang tidak mau minta maaf. Maunya minta aturan anak bawang, punya hak istimewa. Kalau mereka melanggar, nggak apa-apa. Bahkan maunya ditutupi aibnya. Ini sangat berbeda dengan Kristen yang Tuhannya turun ke dunia dalam rupa manusia dan menjadi hamba. Dia mengajarkan barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa mau menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua orang. Dan Yesus bukan cuma ngomong doang, bukan cuma bisa nyuruh tetapi nggak bisa lakukan. Seumur hidupnya dia melayani semua orang, bahkan dia sampai membasuh kaki murid-muridnya. Yesus berkata, "Jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus paham betul bahwa manusia belajar dari meniru idola. Sedangkan Allah tidak paham. Allah cuma bisa menyuruh, tetapi dia sendiri tidak mampu melakukannya. Allah suruh umat Muslim rendah hati, tetapi Allah sendiri tidak rendah hati. Allah haus pengakuan dan penghormatan. Makanya umat Muslim juga seperti itu. Cuma bisa ngomongin orang mesti rendah hati, tetapi mereka sendiri tidak rendah hati. Sebaliknya umat Muslim juga haus pengakuan dan penghormatan, meniru Allah yang menjadi idolanya. Dan yang bikin lebih parah lagi, inti ajaran Islam adalah menolak Yesus. Menolak Tuhan yang turun ke dunia sebagai hamba. Mereka bahkan diajarkan untuk menganggap Tuhan turun ke dunia sebagai hamba adalah dosa besar yang tidak terampuni. Makanya tidak ada pelajaran pemimpin harus melayani di dalam Islam. Jadi kalau kamu setuju bahwa pemimpin itu harus arogan, harus dipuja dan dilindungi secara membabi buta, harus dilayani tanpa melayani, cuma bisa ngomong tanpa bisa lakukan, silahkan belajar agama Islam dan masuk pesantren. Tetapi jika kamu setuju bahwa pemimpin itu harus rendah hati, harus melayani dan menjadi teladan, jangan masuk pesantren. Dan bahkan lebih baik keluar dari Islam, masuk ke Kristen, dan ikuti Yesus. Kemudian mengenai belajar di pesantren dan tidak menjadi pintar. Bahkan dikatakan oleh Dan Hildan yang pernah belajar beberapa tahun di pesantren, akhirnya dia tidak mengerti apapun. Dia hanya diajarkan nahwu shorof, cara baca, dan hal-hal lain yang pada akhirnya tidak penting dan tidak berguna. Dia tidak diajarkan untuk mengerti. Banyak Muslim yang memberi komentar bahwa itu karena dia hanya belajar beberapa tahun, seharusnya belajar beberapa puluh tahun. Tetapi tebak, apa yang terjadi pada orang-orang yang sudah belajar puluhan tahun? Mereka juga tetap tidak mengerti. Kau tidak percaya? Coba tanyakan kepada orang yang sudah mempelajari Islam paling lama yang kamu tahu. Apa artinya Alif Lam Mim? Orang yang seumur hidup belajar Islam pun akhirnya akan menjawab, hanya Allah yang tahu. Artinya, mereka tidak tahu. Tidak ada satupun orang Islam yang tahu apa arti Alif Lam Mim. Mereka hanya menghafal dan percaya buta bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Jangankan para santri, para gurunya juga tidak mengerti apa yang mereka hafalkan. Jadi bukan masalah berapa lama seseorang belajar Islam supaya mengerti. Tetapi Islam memang bukan didesain untuk dimengerti. Islam bukan didesain untuk membuat orang menjadi pintar. Islam didesain untuk membuat orang menjadi bodoh. Buang waktu bertahun-tahun supaya bisa baca indah, tetapi ujungnya hanya menghafal tanpa mengerti. Mereka bukan diajarkan untuk menjadi berguna di masyarakat, tetapi dididik secara keras untuk tunduk secara membabi buta kepada pimpinan. Seperti budak yang tidak punya otak untuk berpikir, karena waktunya habis dipakai untuk belajar hal-hal yang tidak berguna, tidak punya hak untuk berbicara, atau tidak setuju, seperti budak. Itulah arti Islam.
Islam bukan berarti damai. Islam berarti tunduk atau takluk. Tidak ada kedamaian di dalam Islam. Yang ada hanyalah ketakutan, fobia. Takut dihukum, takut diazab, takut neraka, takut babi, takut salib. Isinya cuma ketakutan. Apa akibat yang timbul dari ketakutan yang berlebihan seperti ini? Orang jadi gampang tersulut emosi. Itu sebabnya kita bisa melihat orang yang semakin mendalami Islam menjadi orang yang semakin gampang marah. Lalu mengenai orang yang baru belajar sedikit merasa jadi orang paling benar, itu dalam psikologi disebut Dunning-Kruger Effect. Orang yang baru tahu sedikit memang seringkali menjadi orang yang paling banyak berbicara karena merasa sebagai orang pintar yang tahu segalanya. Dunning-Kruger Effect ini tidak mengenal agama. Semua orang dari agama manapun akan mengalaminya. Biasanya Dunning-Kruger Effect ini akan hilang dengan sendirinya seiring dengan semakin banyak orang itu belajar. Semakin banyak orang belajar lebih dalam, dia akan semakin sadar bahwa masih banyak yang belum dia ketahui. Tetapi kenapa umat Islam yang semakin belajar tetap merasa seperti orang paling pintar dan tidak menjadi lebih rendah hati? Karena mereka bukan diajarkan untuk memahami secara mendalam. Mereka diblokir dengan tidak boleh mempertanyakan atau dengan cacat logika circular reasoning. Ditambah waktu mereka dihabiskan untuk mempelajari hal lain yang tidak berguna. Akibatnya mereka hafal banyak tanpa mengerti dan tahu banyak hal yang tidak berguna. Itu sebabnya mereka terus merasa sebagai orang yang paling benar dan tahu segalanya. Lalu mereka merasa hal-hal tidak berguna itu sebagai sesuatu yang berharga karena mereka sudah menghabiskan waktu sekian lama dan melakukannya dengan susah payah. Jadi, belajar Islam itu memang tidak akan membuat orang menjadi cerdas, apalagi belajar di pesantren. Belajar Islam, apalagi di pesantren, hanya akan membuat orang menjadi bodoh, tetapi merasa dirinya pintar. Kalau mau menjadi orang cerdas, jangan belajar di pesantren, dan bahkan seharusnya keluar dari Islam. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati.